Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allimna wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah, nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di saat kita banyak sekali kekurangan dalam mengubudiahkan atau mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kesalahan kita semakin hari ada saja, semakin hari bertumpuk saja, dan dosa pun tidak pernah kurang dalam diri kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahman-Nya, dengan kasih sayangnya tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Untuk itu bersyukurlah dan perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin menjadi sebab untuk kita mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, sesungguhnya semua kita memiliki potensi untuk berbekal dengan bekal yang terbaik, dengan bekal yang membahagiakan. Bekal di sini bukan seperti anggapan orang-orang barat, orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak memiliki agama, di mana mereka tujuan terbesarnya bekal yang dikumpulkannya itu tidak lain adalah hanya untuk kesenangan semu, syahwat semata. Berbeda dengan kita kaum muslimin, kita umat Islam yang setiap harinya Allah berikan banyak sekali karunia. Allah berikan kita berbagai macam potensi, kekuatan dan kemampuan untuk berbekal sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi kalau kita sebagai umat Islam tidak memahami dan tidak menyadari tentang tujuan penciptaan kita, maka kita pun akan salah melangkah. Kita pun akan salah membawa catatan. Kita pun akan salah dalam mengarungi setiap problematika kehidupan kita. Semua kita, baik yang kaya dan yang miskinnya,
baik yang punya jabatan atau tidaknya, ini diwajibkan untuk berbekal dengan sebaik-baik bekal. Karena cita-cita terbesar bagi orang-orang beriman adalah mengharapkan ridho Allah. Ingat jemaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Jadi jemaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kebahagiaan terbesar orang beriman kebahagiaan terbesar orang beriman itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita. Dan tidak mungkin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah kecuali kita pun harus memiliki bekal yang cukup. Kunci itu adalah perbekalan kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini tujuan terbesar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mulai dari diciptakan, kita dihidupkan, kita diwafatkan, kita dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah. Kita tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kunci kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyiapkan bekal. Dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan tingginya jabatan seseorang, dengan cantik atau tampannya seseorang, dengan tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang. Enggak, jemaah rahimakumullah. Kedudukan kita, fisik kita, kekayaan kita, ya, dan apapun itu yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri siapapun, itu semua hanyalah potensi. Ketika Anda diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda menjadikan kekuasaan itu, jabatan itu sebagai modal Anda, modal jamaah, modal kita untuk berbekal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kekayaan kita pun juga demikian. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya kekuasaan, bukan berarti kita nggak boleh punya kekayaan, bukan. Tetapi potensi di setiap apapun bidangnya, di setiap apapun kelebihannya, apakah kita menjalankan dan memanfaatkan potensi tersebut untuk menyiapkan bekal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini jamaah. Ketika kita Allah berikan kekuasaan, apakah kekuasaan ini bisa menjadi sebab kita berbekal? Ketika Allah berikan kekayaan ataupun sedikit kelebihan dari rizki, dari harta, apakah kita menggunakan kelebihan dari harta ini untuk berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala? Yang tadi di awal sudah diingatkan, yang punya rizki, ya, dan ingin mendapatkan doa malaikat, ya, yang dimana doa malaikat itu ada di waktu subuh ini,
Sudahkah kita mengeluarkan rezeki kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini bagian dari apa? Dari cara kita untuk berbekal dengan harta kita. Ya. Jadi kedudukan kita, kekuasaan kita, harta kita, dan apapun yang ada dalam diri kita, ini bagaimana kita memanage itu semua sebagai sarana kita, sebagai wasilah kita untuk berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jemaah rahimakumullah, apapun bentuk harapan kita yang sangat ingin kita raih, itu pasti membutuhkan perjuangan dan pasti susah mudah untuk mendapatkannya. Itu dipergilirkan kepada kita. Kita ingin kepada satu posisi, banyak perjuangannya. Ya, terkadang Allah berikan kemudahan, terkadang Allah berikan ujian, terkadang Allah sedikit menyulitkan untuk menguji seberapa besar ya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah pergilirkan. Ya. Tetapi susahnya dan mudahnya, sulitnya dan mudahnya pergiliran tersebut, itu semua bisa enggak sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Contoh yang sangat sederhana. Kita sehat. Apakah sehat kita gunakan untuk berbekal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita sakit. Apakah sakit menjadi uzur, menjadi alasan kita untuk tidak berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tetapi di saat sehat dan di saat sakit pun, kedua-duanya ini pun berpotensi menjadi wasilah kita untuk berbekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya perbekalan menghadap Allah Subhanahu wa taala inilah sebaik-baik perbekalan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Dan mohon maaf jemaah rahimakumullah, kenapa tema ini diangkat? Karena saat ini kita melihat berapa banyak orang-orang baik yang berada di dunia nyata ataupun yang berada di dunia maya, ini tertipu dengan berbagai macam bentuk-bentuk kebahagiaan yang semu. Ya, di dunia nyatanya mereka akhirnya mencari kebahagiaan di klub-klub malam. Ya, mereka mencari kebahagiaan di game-game ataupun di tempat-tempat ya, wisata A, wisata B, wisata C. Ya, belum lagi di antara sebagian kaum muslimin yang ada mencari kebahagiaan yaitu di saat apa? Mereka berhasil untuk mencicipi kuliner dari Sabang sampai Merauke. Dan banyak lagi. Ya, seseorang yang memang patokan kebahagiaan mereka itu ketika sudah sampai golongan tertentu, sampai nilai target penjualan ataupun kekayaan tertentu dan yang lain sebagainya. Maka jemaah rahimakumullah, pahami dan sadari sejak sekarang bahwa kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kapan? Nanti. Ya, kebahagiaan sebenarnya itu nanti. Ya. Dan kebahagiaan yang kita rasakan sekarang, ya, yang tidak untuk kebahagiaan yang nanti, maka itu bukanlah kebahagiaan. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, mereka tidak menjadi kebahagiaannya saat ini, ya, kecuali itu pun dapat menjadi potensi dan bekal dia untuk menikmati kebahagiaan yang sebenarnya yang kekal abadi. Ya. Nah, ini kita sadari dari sekarang jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kenapa kita harus berbekal? Kenapa kita harus berbekal? Tadi kita sudah memahami dan menyadari bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah apa? Perjumpaan dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah tidak mungkin kita bisa raih
tidak mungkin akan bisa kita dapatkan kecuali kita berbekal. Lantas kenapa kita harus berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, jawabannya adalah karena dunia ini sementara dan akhirat itu abadi selamanya. Banyak, bukan hanya orang-orang kafir, ya, sebagian kaum muslimin, ya, yang terkontaminasi akidahnya, ya, yang terkontaminasi pergaulannya, ini pun akhirnya mereka bekerja siang malam banting tulang, ya. Ternyata tujuan akhirnya adalah apa? Untuk bekal di hari apa? Di hari tua. Ya, ini mindset yang keliru. Demi Allah, sebelum kita lahir, sebelum kita mampu bekerja dan kita punya jabatan apapun, demi Allah, di saat kandungan, saat kita belum berbicara, nggak bisa ngapa-ngapa, Allah sudah menentukan rizki kita. Rizki kita sudah ditentukan, Pak. Ya, rizki kita sudah ditentukan, ibu-ibu. Jadi jangan khawatir. Seperti apapun kita yang mendatangi rizki atau rizki yang mendatangi kita? Rizki yang akan mendatangi kita. Ya. Rizki yang akan mendatangi kita. Ini contoh kecil nih. Ya. Ini rizki sudah datang. Ya. Tetapi benar nggak ini rizki? Ya nanti kalau diminum ya ini memang berarti betul-betul adalah rizki. Ya, seperti kita mau menyuapkan makan, ya, ternyata kesenggol sama teman, jatuh, nggak jadi kita makan. Kenapa? Karena suapan itu memang bukan rizki kita. Dalam hidup pun juga demikian. Bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang berkecimpung dalam dunia bisnis, ya, kalau itu rizki kita, ya, yang bukan customer pun akan datang untuk mengunjungi kita, berbelanja di kita, ya. Tetapi kalau sudah bukan rizki kita, customer seloyal apapun itu bisa saja, karena sudah bukan lagi rizki kita, dia akan berpindah kepada lapak yang selain kita. Ya. Artinya apa? Rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amal, nah disinilah yang kita memohon taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkan amal soleh tersebut. Ya. Apa dalilnya? Kita lihat di sini sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kita harus menyadari mengapa kita harus berbekal. Karena dunia itu sementara, ya, hanya tempat persinggahan. Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya." Ya. Jadilah kalian di dunia ini kal musafir. Bagaikan seorang musafir. Seorang musafir, Pak. Tahu musafir? Yang hanya singgah. Ya. Yang ketika kita singgah, ya kalau dulu orang singgah kan nggak kayak sekarang. Ada rest area, ya kan? Ada tempat persinggahan yang masya Allah, ya, masjidnya nyaman, tempat makannya, pilihannya juga banyak. Ya, kalau dulu orang singgah itu di bawah pohon yang rindang, ya, atau terkadang mereka membawa kemah yang untuk menaungi mereka dari panasnya matahari. Nah ini kun fid dunya, ya, kal musafir. Jadilah kalian di dunia itu seperti musafir. Artinya apa? Kita tahu bahwa di dunia ini kita sebentar. Ibarat orang yang berdagang pergi ke suatu tempat, dia hanya untuk apa? Mencari barang dagangan sebagai bekal dia, modal dia untuk berdagang. Setelah itu dia kembali. Ya, jadi orang yang tidak terkait dengan dunia, ya, maka hidupnya itu akan bahagia.
Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, barang siapa yang ketika di waktu dia bangun tidur, ini jamaah rahimahullah, barang siapa yang ketika dia bangun tidur, hammuhu, kecenderungannya, yang ada dalam pikirannya, ya, itu adalah dunia. Ya kan banyak kan sekarang orang bangun tidur yang dipikirkan target, omzet, ya, rezeki, pekerjaan, ya, jodoh dan yang lain sebagainya. Ini bukan nggak boleh, ini boleh. Tetapi dalam konteks kalau ini menjadi prioritas seseorang untuk hidup di dunia, ini yang masalah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW diingatkan bahwa ketika kita bangun tidur, yang jadi prioritas kita itu apa? Akhirat. Karena kalau dunia itu sudah ditentukan jatahnya. Ya. Sekeras apapun antum memiliki IQ, ya, setinggi apapun antum memiliki IQ, ya, dan sekeras apapun usaha yang telah antum jalankan, jatah antumnya segitu. Ya. Jatah kita ya segitu. Tetapi kalau kita ketika bangun tidur, ham kita, prioritas kita adalah akhirat. Yang kita ingat, aduh, udah dekat waktu sholat subuh. Aduh, apalagi nih yang harus saya siapkan untuk menghadap Allah. Ya, amal soleh apa nih yang harus saya targetkan hari ini? Coba Pak, pernah nggak kita menargetkan perbekalan kita menuju akhirat setiap hari? Setiap kita bangun tidur, target kita hari ini misalkan harus ngaji berapa halaman atau berapa ayat. Ya, target kita hari ini harus sedekah walaupun berapapun itu. Target hari ini kita harus menyapa orang dengan wajah yang berseri. Ya, walaupun tagihan kita juga menjadi pikiran setiap hari, tetap ya menghadap orang, bertemu dengan orang harus dengan menampakkan wajah berseri. Ya. Tetap memperlihatkan kepada orang lain kita baik-baik saja walaupun ujian sedang menerpa kita. Ini adalah bagian dari apa? Rasa qanaah. Ya. Coba pernah nggak kita kayak gitu? Ya. Atau setiap pagi ya tadi omzet, target, ya kan? Dunia lagi dan dunia lagi. Ya. Sehingga apa? Orang yang ketika obsesinya, prioritas hidupnya adalah dunia, yang pertama, ya, dia akan disibukkan dengan perkara dunia tersebut. Ya, sampai dia lupa, ya, sampai dia nggak dibuat mampu untuk mengejar akhiratnya. Kenapa? Karena obsesi dia sudah dunia. Ya. Yang kedua, dia nggak akan mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nggak ada. Ya. Dan dia dibuat, yang ketiga dibuat menjadi budak dunia. Ya, akhirnya apa? Dia nggak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Tetapi orang yang ketika obsesinya adalah akhirat, ketika bangun tidur obsesinya adalah akhirat, ya, maka dibuatlah dunia itu datang kepadanya secara tunduk. Dunia yang datang, Pak. Ya, dunia yang datang secara tunduk. Kemudian dijadikan apa? Dunia itu kecil. Ya, dunia itu kecil. Gak ada. Karena dalam kacamata dia, yang membedakan seseorang itu apa? Innama akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang menjadi penilaian dia adalah apa? Yang paling bertakwa. Ya. Bukan tingginya jabatan, bukan banyaknya kekayaan, bukan paras yang rupawan, bukan. Tetapi apa? Tetapi ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika dunia ini sudah kecil di hadapannya, dia gak pernah merasa khawatir, gak pernah merasa takut. Ya. Baik dunia yang datang dia tidak berbangga-bangga dan menjadi bahagia yang berlebihan, ya, yang ada padanya, ataupun dunia yang pergi dia gak dibuat sedih berhari-hari. Kenapa? Karena dia tahu dunia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Mau apa yang disedihkan? Dunia. Ya. Gak setara sayap serangga. Ya. Cuma setetes dari lautan yang luas dunia itu. Ya. Bahkan di kesempatan lain Rasulullah menyampaikan tentang dunia bagaikan apa? Telinga kambing yang sangat busuk, yang nggak ada harganya. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman menyebutkan bahwa i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahu wa zinah. I'lamu, ketahuilah. Ya. Innamad dunya, sesungguhnya dunia itu, kehidupan dunia itu, kesenangannya adalah menipu. Ya, kesenangannya menipu, kebahagiaannya itu menipu. Tetapi kalau antum menyadari, meresapi bahwa kebahagiaan itu adalah liqa Allah, ya, bahwa kebahagiaan itu adalah menempuh jalan-jalan yang dapat mengantarkan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan yang sebenarnya. Antum sholat sambil menangis, antum berdoa sambil menangis, antum sujud sambil menangis, atau antum ketika beribadah antum merasakan manisnya ibadah tersebut, dan antum bandingkan kebahagiaan saat antum merasakan manisnya ibadah dengan kebahagiaan saat antum mendapatkan dunia. Ini mana yang lebih menenteramkan, dan ini mana yang lebih awet ketenangannya. Coba diingat-ingat hari-hari, waktu-waktu di mana kita bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan kita merasakan nikmatnya, dan kita mencari dunia, meraihnya, kemudian kita senang dengan hasil capaian tersebut. Bagaimana nikmatnya? Antum bandingkan kedua nikmat tersebut. Mana yang membuat hati antum, hati kita itu adem, nyaman, tentram, ya, dan awet ketentramannya, berbekas. Tapi kalau itu antum nggak bisa membandingkan, nah ini berarti kita termasuk orang yang tertipu. Laibu, walahu, wazina. Kita tertipu dengan dunia yang cuma permainan, ya, senda gurau dan kesenangan yang semu. Berarti kita tertipu dengan itu. Dan jangan sering-sering tertipu lah. Ya, sadari ya tipuan tersebut, kecurangan dunia tersebut, sadari dari sekarang. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita harus berbekal? Ya, agar berbekal sebelum menyesal. Agar kita tidak menyesal, jemaah. Ya. Surah Al-Fajr itu menjelaskan. Dari awal dijelaskan bagaimana umat-umat terdahulu, ya, pembangkangan mereka, pendustaan mereka, kelalaian mereka, ketertipuan mereka terhadap dunia, ya, bagaimana mereka diberikan nikmat, ya, bagaimana mereka diberikan harta, ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, sampai dikatakan oleh Allah, kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat besar. Kemudian apa? Allah menggambarkan hasil dari manusia-manusia yang tertipu dengan jabatannya, dengan fisiknya, dengan hartanya, tertipu. Ya. Kemudian Allah menyebutkan apa? Yaqul, penyesalan orang-orang tersebut. Semoga kita tidak termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Yaqulu ya laitani. Mereka berkata, seandainya aku, baru mereka berandai-andai. Qaddamtu li hayati. Mereka baru berandai-andai kalau seandainya aku, ya, qaddamtu li hayati, ya, aku mempersembahkan perbekalan yang terbaik dalam hidupku untuk menghadap Allah
Subhanahu wa ta'ala. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Selesai semuanya. Gak bisa. Ya. Antum sudah diberi 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Itu untuk berpikir. Bekal apa yang sudah disiapkan? Potensi-potensi tadi itu sudahkah menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan yang abadi? Makanya jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya dan tentunya kepada kita semua umatnya. Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, nikmat istri yang cantik, pasangan yang suami nanti yang tambah ganteng, tambah gagah, tambah perkasa, ya. Kemudian apa lagi? Ya, air-air yang sangat lezat, madu, kemudian khamr, kemudian susu yang sangat lezat, buah-buahan ya yang sangat lebat yang tidak perlu kita capek-capek untuk memetiknya, manjatnya, nggak perlu, dia langsung. Ya, makanan-makanan dan semua nikmat yang ada di surga itu tidak setara dengan secuil pun kenikmatan seseorang ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, ini dia. Ya. Makanya tujuan kita itu untuk melihat wajah Allah. Fahami tujuan kita. Ya, dan gak akan mungkin kita bisa meraih ini kecuali ya tadi berbekal. Ya. Bekalnya apa? Ya bekalnya akan mendatangkan kebahagiaan, kenikmatan yang terbesar dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang ada di surga. Ini kenikmatan yang paling istimewa. Ya. Nah, sebelum menyesal, ya, penyesalan tiada guna. Ya. Bahkan sampai penghuni surga pun menyesal. Waduh Ustaz, gimana Ustaz penghuni surga menyesal? Ya. Bukan hanya pendosa yang menyesal, bukan hanya orang kafir yang menyesal, bukan hanya orang munafik yang menyesal, tetapi penghuni surga pun ada yang menyesal. Kenapa penghuni surga ada yang menyesal? Para ulama menyebutkan bahwa penghuni surga menyesal dikarenakan mereka memiliki kedudukan di surga sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada yang tingkatan pertama, ada yang tingkatan kedua, ada yang tingkatan ketiga, 4, 5, 6, dan yang ketujuh. Tingkatan yang paling tinggi, ya, tingkatan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penghuni surga yang berada di tingkat 1 menyesal. Kenapa saya tidak berada di yang ketujuh? Yang kedua juga menyesal. Yang ketiga juga menyesal. Dan semoga kita semua tidak termasuk penghuni surga yang menyesal. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannah firdausnya. Dan inilah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan kalau berdoa meminta surga, mintalah apa? Mintalah surga. Surga apa? Surga firdaus. Allahumma adkhilna al-jannah firdausil a'la. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga firdausmu yang tertinggi. Ya, bahkan sebagian ulama yang lain menyebutkan bi ghairi hisab wala sabaqal adab. Yang tidak didahului oleh hisab dan tidak didahului oleh azab. Ya, karena ada orang yang masuk surga itu tanpa hisab dan tanpa didahului dengan azab. Ya. Nah, ini berbekal sebelum menyesal. Ya, Quran surah Al-Fajr ayat yang ke-24 dan juga Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-18. Ya, nanti ini bisa dilihat dalilnya. Nah, kemudian apa? Kenapa kita harus berbekal? Kita harus belajar dari umat terdahulu.
Ya. Ada kaum Ad, kaum Samud dengan kegagahannya, tetapi kegagahan tersebut tidak dia jadikan potensi untuk berbekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi siapa? Qorun dengan kekayaannya. Kemudian dalam Al-Qur'an sahib kebun. Ya, pemilik kebun yang Allah kisahkan bagaimana dia seorang juragan buah. Ya, tetapi tadi potensi dia dalam kekayaannya ya tidak dia gunakan untuk berbekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbekal menghadap nanti kematian yang sudah ada di depan mata. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, dalilnya adalah Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Kita muhasabah yang ada di kita ya, di hari-hari sebelum kita dan muhasabah dengan kaum sebelum kita. Lihat apa yang mereka perbuat. Ya. Lihat apa yang mereka kerjakan dan apa buah dari hasil kinerja mereka. Yang membangkang dengan Rasul, yang mendustakan Rasul, yang berpaling dari Rasul, ya, yang kufar, yang munafik, itu semua sudah diperlihatkan, sudah disebutkan, dan sudah banyak kitab-kitab yang menerjemahkan dalam semua bahasa. Ya. Ini pelajari, evaluasi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus berbekal untuk kebahagiaan yang abadi? Karena inilah ciri hamba yang cerdas. Inilah ciri hamba yang cerdas. Jadi kita jangan bodoh, ya, jangan dungu. Ya, kita harus pahami sejak sekarang. Ya, kita harus cerdas dari sekarang. Tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah. Ya, tujuan final kita, harapan cita-cita terbesar kita, ya, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang menekan hawa nafsunya. Ya, ingin ini berlebihan, tekan nafsu itu. Jangan terlalu dimanjakan. Ya, nafsu itu jangan terlalu dimanjakan. Ya, sering-seringlah menekan hawa nafsu kita. Ya, agar orientasi kita itu semakin jelas, agar kelalaian kita itu semakin berkurang. Kita terlalu sering lalai karena kita terlalu sering memanjakan hawa nafsu. Makan cukup semangkok ingin nambah lebih. Ya, makan cukup di rumah ingin nambah lagi. Ya, kayaknya makan di luar nih enak. Ya, dan yang lain sebagainya. Bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu sering dimanjakan. Ya, karena akan banyak nanti lalainya. Ya. Maka sesungguhnya merekalah ya tempat tinggalnya yaitu di neraka ya ini. Ya, orang-orang yang salah, yang tidak cerdas. Ya, orang yang paling cerdas, orang yang menyiapkan dirinya, menekan hawa nafsunya, ya, kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Artinya apa? Berbekal. Ya. Nah, inilah kenapa kita harus berbekal untuk kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi. Lantas Ustaz, potensi-potensi kita tersebut, ya, untuk apa kita lakukan? Nah, di sini kita lihat, ya, untuk apa? Ya, bekal apa? Ya, yang harus kita siapkan tersebut. Yang pertama, takwa. Gak ada lagi. Wa tazawwadu fa inna khairi zadid taqwa. Fa inna khaira zadid taqwa. Ya. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Jadi nggak ada kedudukan, nggak ada kekayaan dan apapun yang ada dalam diri kita kecuali di situ kita harus menjadikan itu sebagai ladang ketakwaan kita, jemaah. Ya. Apapun posisi kita,
Kita menjadi imam masjid, kita menjadi jamaah masjid, kita menjadi marbot masjid, kita menjadi tukang sapu masjid, kita menjadi yang jaga masjid dan yang lain sebagainya. Nggak ada yang membedakan itu semua kecuali apa? Ketakwaan. Dengan itu berbekal nggak kita? Ya. Inilah bagaimana keadilan dan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ya, Allah tidak memandang apapun dalam diri kita kecuali ketakwaan kita. Ya, maka kita harus bersyukur. Ya, harus bersyukur dan menjaga ini. Jangan sampai apapun yang menjadi potensi kita, ya, kemahiran kita, kehebatan kita tersebut itu tidak lain kecuali adalah untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Yang kedua, zikrullah. Ya. Habiskan waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Entah itu membaca Al-Quran, entah itu ibadah-ibadah sunnah, baik puasa sunnah, sholat sunnah, ya, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, zikir pagi dan petang. Ini bekal, ya, bekal yang sebenarnya. Makanya nanti di akhir zaman, jamaah rahimakumullah, ya, tidak ada yang menjadi bekal seseorang saat menghadapi fitnah dajjal. Terjadi fitnah dajjal, bekalnya hanya apa? Apakah sarapan? Nggak ada makanan. Ya, perbekalan makanan itu akan habis. Makanan hanya akan keluar dari dajjal ataupun dari pasukan-pasukan dajjal. Sampai kita mau mengkufuri Allah, makanan itu datang. Lantas bagaimana Ustaz makanan orang yang beriman? Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan makanan mereka hanya apa? Hanya apa? Hanya takbir. Gak ada makanan. Makanan ketika itu hanya bertakbir kepada Allah. Bagaimana mereka bisa kenyang? Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk mengenyangkan kalian dengan makanan-makanan, dan Allah pun Maha berkehendak untuk mengenyangkan kalian dengan berzikir. Ya, dengan berzikir. Jadi ini bekal berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan berzikir ini subhanallah, ya, ibadah yang paling ringan, ibadah yang tidak mensyaratkan kita untuk harus dalam keadaan suci, ya, ibadah yang bisa dikerjakan saat mukim dan saat safar, ibadah yang bisa dikerjakan saat sakit ataupun sehat, yang nggak boleh hanya di tempat-tempat yang kotor. Ibadah yang sangat ringan, tetapi ringannya ini pun apa? Mengharapkan taufik, ya, taufik, hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa meringankan lisan kita untuk berzikir. Nah, kemudian yang ketiga apa? Perbekalan kita adalah dengan amal jariyah. Kenapa Ustaz kita harus berbekal dengan amal jariyah? Karena ibadah kita, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita itu, orang yang cerdas itu, dia mempersiapkan ibadahnya di saat dia masih hidup, di saat dia masih bernafas, dan di saat dia sudah tidak bisa lagi bernafas. Emang bisa, Ustaz? Orang nggak bernafas, nggak bisa jalan, nggak bisa takbir, nggak bisa mengucapkan apapun, bisa beribadah? Bisa. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika orang itu meninggal, maka terputus amalannya, nggak bisa lagi kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Ya, kita lewat ada pembangunan masjid, sisipkan jemaah. Ya. Tapi Ustaz ada info ini begini dan begitu. Antum berinfak di jalan Allah. Masalah orang tersebut menggunakan di jalan pribadi, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Ya, jadi nggak ada urusan. Ya, pengemis ternyata viral. Ada beberapa pengemis rumahnya di desa, rumahnya paling mewah. Akhirnya ngeliat pengemis nggak mau ngasih sedekah. Ini salah. Ya, kita bersedekah itu karena Allah. Ya, masalah dia menggunakan itu untuk yang lain, memperkaya diri ataupun yang lainnya, itu urusan dia dengan Allah. Pahala kita tetap nggak? Coba kalau kita nggak infak, ada nggak pahala yang tetap untuk kita? Nggak ada. Ya, makanya jangan khawatir.
Ya, udah berinfak udah jalan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah semua yang membalasnya. Ya. Itu yang pertama, sedekah jariah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita miliki, sebarkan manfaat itu dengan adab, dengan hikmah, dengan bijak. Ya, kadang kebenaran yang kita berikan tetapi kita tidak benar dalam menyampaikan, ini pun keliru. Ya, akhirnya kebenaran itu menjadi salah dikarenakan kita salah dalam menyampaikan ataupun salah dalam memberikan kedua tersebut. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kader anak kita untuk menjadi penerus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah penerus sedekah kita, mereka lah penerus sholat kita, mereka lah penerus sujud kita, mereka lah penerus amal umroh ataupun haji kita dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, kader anak kita untuk itu. Nah, kemudian yang terakhir istighfar. Beristighfar, menjauhi dosa dan juga berbekal dengan doa. Ya, mungkin ibadah kita nggak kuat sholat malam, nggak kuat puasa sunnah, nggak mampu untuk naik haji, tapi dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam amal ibadah yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan karunia-Nya menilai seberapa besar ketulusan hati kita. Kita ingin pahala mujahid yang berjuang di jalan Allah dan mati syahid di jalan Allah, Allah menilai sejauh mana kebenaran hati kita. Ya, kejujuran hati kita untuk mendapatkan pahala tersebut. Walaupun kita enggak mati di gelas pedang musuh. Tapi Allah Maha tahu itu. Ya. Allah Maha tahu kita itu ingin naik haji, tapi kata Allah, memang rezekinya belum cukup. Memang bukan itu amalan yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengantarkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan amalan yang lain, tetapi dengan doa, ya, pahala itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang bisa disampaikan di kesempatan ini. Ya, semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan jika ada yang mau bertanya sebelum ditutup. Cukup ya? Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Target kita apakah pahala dan kasih sayang Allah? Dua-duanya Pak. Ya. Pahala itu mengundang kasih sayang Allah. Ya, enggak akan mungkin kita akan mendapatkan kasih sayang Allah kecuali kita harus mengantarkan diri kita kepada amalan-amalan yang di situ pahalanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besarlah ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, silakan. Amalan-amalan apa? Amalan yang ringan yang bisa masuk surga, Pak Ustaz. Ringan masuk surga. Itu amalan apa misalnya? Amalannya mungkin diantaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, kalimatan, dua kalimat, khafifatan fil lisan. Kalimat yang sangat ringan di lisan. Ya. Habibatan indar rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thaqilatan fil mizan. Dan kalimat ini memberatkan timbangan kebaikan nanti di yaumil qiyamah. Ya. Yang sangat ringan untuk diucapkan, dicintai oleh Allah dan menyebabkan pahala kita itu apa? Semakin berat. Ya, pahala kita semakin berat. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi
Subhanallah hil azim. Ini amalan yang sangat ringan, hanya beberapa detik. Ya. Dan kalau semakin banyak kita mengamalkan amalan yang ringan ini, maka kita akan semakin dicintai oleh Allah dan akan semakin beratlah timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil kiamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan amalan ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah kan dihafal? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Wallahu taala. Ya, silakan. Betul. Iman kita turun. Tanda apa, Pak? Oh, iman kita sedang turun. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada tanda-tanda iman kita sedang turun? Pertama, memang al-iman yazid wa yanqus. Ya, ini Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bahkan orang-orang beriman siapapun mereka, entah kiai, ustadz ataupun thalabul ilmi ataupun siapapun itu ahli ibadah, ya, mereka pun akan mengalami satu masa kejenuhan. Ya, Pak? Jenuh. Ya. Jenuh di sini bukan berarti mereka, makanya ketika jenuh dalam istilah syar'i itu futur. Ya. Kalau kita sedang mengalami masa-masa futur, itu jangan pergi ke tempat-tempat maksiat ataupun mendatangi teman-teman kita yang cenderung untuk berbuat maksiat. Ya. Kalau secara tanda, Pak, tanda dari Allah itu ya memang nggak ada, itu kita sendiri yang menilai. Karena kita yang mengetahui kebiasaan kita 24 jam. Ya, kita tahu ibadah apa yang sedang kita lakukan. Jadi tanda yang paling menonjol, kita lihat kita sedang malas atau enggak. Yang biasanya mungkin puasa sunnah jadi malas puasa sunnah. Yang biasanya rajin sedekah gitu kan, nganterin nasi Jumat ke fakir miskin, jadi malas untuk ini, malas tandanya. Kalau ini sih tanda. Ya, makanya ketika iman itu turun, ya, atau yang dikenal dalam istilah syar'i futur, ya, yang pertama tetap kerjakan yang wajib. Ya, tetap kerjakan yang wajib. Walaupun berat, ya, walaupun berat. Yang sunnah pun tetap harus dipaksain, walaupun mungkin nggak dikerjain juga. Tetapi yang wajib ini jangan sampai ditinggalkan. Yang wajib di sini adalah perintah Allah yang wajib-wajib, ya, dan larangan Allah yang wajib-wajib untuk ditinggalkan. Ini jangan dikerjakan. Ya. Yang kedua, kalau kita lagi futur, ya tidak mengapa kita rehlah. Ya, kita berwisata, tapi wisata yang benar. Ya, sekedar kita itu untuk melihat, bertafakur alam, mentadaburi alam. Ya, dulu guru kita itu, ya, Syekh Muqbil rahimahullah, beliau ketika sedang mengalami masa-masa futur, ya, beliau setiap sore, yang namanya negeri Yaman kan tandus, Pak, ya kan. Tetapi ada yang hanya rumput-rumput saja, ya, hanya rumput-rumput saja gitu kan, liar gitu kan, sedikit. Nah, itu sudah dikatakan sebagai wadi ataupun taman, ya, di antara bukit yang indah. Nah, beliau selalu ke situ dan murid-muridnya ngikut, akhirnya ngasih pembelajaran di situ. Artinya apa? Rehlah. Ya, ini diperbolehkan. Ya, rehlahnya tujuannya untuk apa? Mentadaburi ini kebesaran Allah. Masa dengan kebesaran Allah yang seperti ini kita malas untuk beribadah? Nikmat Allah ini, nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Ya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh, Pak. Saat iman kita turun, cari. Ya, dulu ahlu hadis ataupun ahlu fiqih
ketika mereka mengalami futur, mereka mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, sebagian mendatangi Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, karena ketika mendatangi beliau-beliau yang Masya Allah ketaatannya kepada Allah, ya, itu kelihatan. Ya, kita kalau melihat wajah orang-orang soleh itu kelihatan. Melihatnya saja udah seolah mendapatkan nasihat. Ya, seolah-olah sudah mendapatkan nasihat. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, dan yang keempat, jangan tinggalkan bacaan Al-Quran. Ya, kita itu sebelum memulai aktivitas, sebelum ada sesuatu apapun yang kita buka termasuk ini, yang pertama kali kita buka seharusnya itu adalah apa? Al-Quran. Coba bapak-bapak yang masih kerja di kantor, sebelum buka laptop, sebelum buka kerjaan yang ada di meja kantor, buka dulu Al-Quran. Baca, walaupun hanya beberapa ayat, dan rutinkan. Insya Allah, ya, jamaah yang mengamalkan ini akan mendapatkan kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keberkahan, kemudahan urusan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, ya, ketika kita sudah mengawalinya dengan Al-Quran. Ya, tapi kalau kita buka yang lain, wah, gimana? Mana obsesi kita? Ya, nah mungkin 4 hal ini, Pak. Ya, kalau secara tanda ya terlihat kita jadi malas. Nah, kalau sudah seperti ini namanya futur. Kalau sudah futur, ya tadi obatnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.